akun ataupun ledger untuk soal apa kemarin? Oh, itu Tukang halaman 8 cukur ya, tukang cukur. Tukang Cukur cukur Herman, harum, Pak. Tukang cukur. Herman, Herman. Ah ya, tukang cukur Herman ya. Coba kita bahas ya. Mudah-mudahan bisa menambah lebih jelas lagi. Saya sudah nengok juga yang kalian kerjakan itu masih ada yang pakai Tipex ya. Ingat ya, saya ingatkan ke kalian tidak boleh pakai Tipex ya, tidak boleh pakai Tipex. Kalau salah ya gantilah. Apalagi ya kan, kapan pula kamu jumpa di kantor Tipex kalau keuangan ya. Kalau surat menyurat mungkin di kelurahan oke lah. Tapi kalau di kita di akuntansi atau di bagian keuangannya itu hampir tidak mungkin dan dilarang keras pakai Tipex. Ya. Jadi untuk pembelajaran kalian juga dan supaya pembiasaan karena lah bisa karena biasa. Kalau saya lihat tadi ada tuh banyak sekali Tipex, di Tipexnya semua kolom-kolomnya. Yuh, jangan ya, jangan seperti itu. Kalau udah seperti itu ganti aja. Ganti ya, memang seperti itu modelnya, memang seperti itu kita kalau akuntansi. Kalau pelajaran lain ya saya enggak tahu karena memang kalau di kita karena pekerjaan kita itu bakal diperiksa ya, bakal diperiksa oleh pemeriksa ya kan, auditornya. Jadi Tipex itu menimbulkan kecurigaan ya. Tipex itu menimbulkan kecurigaan sehingga tidak diperbolehkan. Jadi kalau kamu yang memang kepingin berprofesi sebagai orang akuntansi, camkanlah itu. Tapi saya kira di profesi manapun, kalau udah joroknya kerjaannya, Tipex sana, Tipex itu tidak menunjukkan kerapian ya. Itu tidak menunjukkan kerapian. Jadi kebetulan akuntansi ini sangat mendekati yang namanya kerapian. Jadi tolong kalian dimulai dari semester 1 ini coba dibiasakan, buang aja lah Tipexnya ataupun simpanlah Tipexnya itu ketika mengerjakan akuntansi. Ya tidak boleh ada deket-deket, ada setannya itu. Kadang-kadang latah ya kan, pakai latah ambil itu sekedar untuk menempel-nempelkannya gitu aja. Kan kalian kan masih taman SMA kan kayak gitu, masih kepingin clear ya kan, apa warna-warnai itu ya. Jangan itu lagi. Baik, kita kembali ke penugasan kita. Jadi kemarin tukang cukur Herman itu sudah saya arahkan kalian untuk membuat ledgernya dulu kosong. Ini ada berapa ledger kemarin? Ada cash. Nah, ini pakai bahasa Inggris kebetulan. Supplies, equipment, nggak ada masalah kan dengan bahasa Inggris kan? Nggak ada, Pak. Tidak, Pak. Nah, bagus. Ya kan, karena ujian kita nanti bahasa Inggris. Ujian, paling tidak ujian mid sama final itu akunnya bahasa Inggris. Ya, kok nggak dipelajari sehari-hari Pak pakai bahasa Inggris, bahasa Inggris. Yang kalian bilang tadi kan nggak ada masalahnya itu. Kalau memang ada kesulitan, tentang istilah bahasa Inggrisnya, bisa lihat di buku Sumarso itu ada istilah-istilah di dalam kurungnya itu ada bahasa Inggrisnya. Ya, rangkuman istilah atau apa gitu di belakang setiap akhir bab itu ada daftar istilah. Bisa kamu lihat di situ bahasa Inggris. Kalau memang kurang jelas juga tanya ke saya langsung. Ya, tanya ke saya langsung di WA di jam belajar. Ingat ya, di jam belajar dan jam kerja. Jangan coba-coba malam, nggak akan jawab. Ya, jangan coba-coba malam jangan. Lebih bagus kamu pagi siap sholat subuh bolehlah. Siap-siap sholat subuh bolehlah. Tapi kalau malam katanya jangan. Ya, siap maghrib itu enggak usah lah. Saya sudah ke dunia lain.
maksudnya ya dunia, bukan dunia nah ke dunia lain, maksudnya ya udahlah cukup lama kalian ya kan, kerja saya dari pagi sampai sore, ya itu maksudnya. Nah di sini saya coba dengan bahasa Inggris ya, akunnya atau ledgernya itu dengan menggunakan bahasa Inggris dan 4 kolom. Di sini ada cash, supplies. Supplies itu maksudnya perlengkapan, equipment itu peralatan. Kembali saya tegaskan perbedaan supplies dan equipment. Supplies ini barang habis pakai, yang dipakai untuk operasional, yang habis pakai, yang artinya tidak bertahan sampai 1 tahun lah, di bawah 1 tahun dia habis. Kalau equipment itu dia terus bertahan lebih dari 1 tahun, tahun buku maksudnya. Account payable, nah account payable ini hutang dagang. Hutang usaha. Hutang usaha ini hutang yang timbul karena kegiatan usaha. Ya, kegiatan usaha. Kalau yang nggak ada dengan kegiatan usaha, Pak, nggak ada hubungannya dengan kegiatan usaha, namanya hutang lain-lain, others payable. Nggak ada hubungannya dia dengan kegiatan usaha. Contoh misalnya kita hutang untuk beli tanah, tapi tanahnya itu untuk keperluan pribadi atau apa, nah, itu tidak termasuk. Atau tanahnya itu tidak digunakan untuk operasional, misalnya usaha kita usaha macam inilah, si tukang cukur Herman, lalu dia beli tanah ladang atau sawah yang nggak ada hubungannya dengan usaha tukang cukurnya, tapi dia hutang, belinya hutang. Nah maka tukang cukur Herman berhutang, hutang lain-lain namanya others payable, bukan hutang dagang. Ini yang khusus memang yang berhubungan dengan operasional atau kegiatan usaha. Herman's Capital, nah ini maksudnya modalnya si Herman karena dia perusahaan pribadi. Herman's Drawing ini privenya Herman. Lalu ada fees earned, fee saja pun sudah tahu kalian kalau fee ya, fee itu istilahnya komisi ataupun pendapatan jasa. Ya komisi ataupun honor, nah, honor pun bisa, honor. Jadi pendapatan karena kegiatan usaha, honor, ya honor itu fees earned itu pendapatan. Ya sellers expense ini biaya gaji atau beban gaji, salaries, beban gaji dengan beban upah beda, upah dan gaji beda. Nanti kita pelan-pelan kita bedakan. Line expense ini biaya sewa, supplies expense, beban supplies tadi, supplies yang terpakai, jadi beban supplies. Dan utility expense ini biaya supporting ataupun prasarana gitu. Jadi yang berhubungan dengan prasarana, contoh listrik, air, telepon, itu yang hubungannya dengan prasarana. Kadang di beberapa perusahaan dia disatukan, kadang dipecah. Jadi sebenarnya ini kita kan bertahap belajarnya. Awalnya seperti ini, akunnya disatu-satukan gitu ya. Utilities expense, di dalamnya ada biaya listrik, air, telepon. Nah, kenyataannya nanti malah diperinci luar biasa. Biaya listrik pun kalau ada dua kantornya, jadi biaya listrik kantor A, biaya listrik kantor B, langsung ke biaya listrik kantor A, kantor B gitu akunnya. Kalau ini karena kita masih belajar, kita disatu-satuin lah. Ya, nah ini mungkin miscellaneous expense ini maksudnya biaya lain-lain, biaya yang memang tidak bisa terklasifikasi ke tempat yang lain. Tapi ingat, ini nggak boleh besar ini. Indikatornya kamu tidak pandai. Nah, ini salah satu kelemahan kita sebagai, atau kalian nanti sebagai pemula dalam akuntansi, kamu tidak bisa mengklasifikasikan biaya karena belum biasa, itu aja. Karena belum biasa. Karena belum masuk ke dunia usahanya. Jadi kamu belum biasa menentukan ini biaya apa. Itulah paling kendalanya nanti. Ya, itu nanti kendalanya. Nah, semakin sering kamu, kalau dalam masih sekolah gini, makin sering kamu mengerjakan soal, semakin banyak kamu tahu jenis-jenis akun. Ya, semakin banyak kamu tahu jenis-jenis akun kalau kamu semakin banyak ngerjain soal.
Ya, semakin banyak latihan-latihan, semakin jenis usahanya macam-macam, semakin banyak kamu tahu jenis-jenis akun. Nanti jadi banyak seperti yang saya bilang, seperti yang kayak tunjukkan kemarin, ada di perusahaan apa kan banyak sekali akunnya, bank lagi kan banyak sekali akunnya, ya banyak banyak sekali akunnya. Jadi segitu banyaknya apa yang membedakannya? Yang membedakannya nanti nomor akunnya. Ya, jadi kamu aja berapa nomor angka yang paling banyak kamu bisa hafal? Berapa deret? Berapa banyak angka satu deret kamu bisa hafal? Saya kira nomor telepon ya, HP ya. 12 angka masih bisa kamu hafal kan? 12 angka digit itu masih bisa kamu hafal kan? Nah, nanti kalau kamu sudah kerja di perusahaan, yang kamu hafal itu nomor akunnya, bukan akunnya. Cenderung nomor akunnya nanti yang kamu hafal. Lebih gampang nomor akun dibandingkan nama akun. Jadi, oh ini kepala 5, oh, kepala 5 biaya tuh Pak. Nah, 5 ini, oh kamu udah masuk, oh nih biaya. Kan gitu kan. 5 ini, 5, 4 ini, oh itu biaya ini. Jadi biasanya kepalanya ini, kepala ini bukan 52, bukan ya. Nanti kalau kamu kode-kodenya ini bukan 51 tapi 51. 511 dia nggak berupa jumlah bilangan tapi hanya angka berurutan angka saja dia urutan angka 41 misalnya 41 ini apa pendapatan jadi semua pendapatan kepalanya kepala 4 jadi kalau udah 4 kamu sudah langsung tahu oh itu pendapatan 4 apa 4 ini titik 4156 4137 oh itu pendapatan ini. Kenapa kamu? Ya ini karena sulit. Kenapa? Karena memang kamu belum biasa. Hanya itu saja. Ya kalau nanti kamu sudah biasa berkecimpung di dunia akuntansi dan pembukuan, pencatatan, angka-angka ini biasa ya. Biasa lah pokoknya pakai H pun boleh. Biasa. Ya, itu boleh. Oke. Baik, sudah kita buatkan ada berapa akun ini? 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 berapa akun Pak? 12 Pak. 12 atau 12 ya? Iya Pak 12. 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke, 12 ya, pas 12 akun memang udah dikasih ya tahu sama soalnya kan? Udah dikasih tahu soalnya. 12 akun nih kalian bikin. Nah, bikin kosong dulu. Saya ingatkan kembali, seperti inilah tekniknya. Kalau kamu kerjain satu persatu, cash dulu, buku kas dulu. Kamu cari dulu semua soalnya itu yang terkait dengan kas, kamu isiin buku kas, gitu terus semua. Itu bisa. Bisa juga dapat lah. Selesai juga itu kerjaannya. Cuman itu tidak sesuai dengan teknik standar. Ya, itu tidak sesuai dengan teknik standarnya. Teknik standarnya seperti yang saya bilang, setiap kamu satu transaksi, apa debitnya, apa kreditnya, itu langsung dituliskan ke masing-masing akun. Ya, itu standarnya. Kenapa Pak rupanya kalau satu-satu kan toh terisi juga semua nanti. Iya. Cuman itu kalau kamu ngerjain soal, kalau secara real lah nih lah ya, makanya kamu berhadapan dengan orang yang akuntansinya yang memang sudah real, yang sudah di lapangan. Enggak mungkin itu transaksi itu kan berurutan waktunya. Ya, itu kan berurutan waktunya. Artinya satu-satu kamu kerjakan. Orang dia nggak mungkin kamu tahu di akhir periode. Itu kan kamu ngerjainnya secara berurutan dia. Kamu nggak tahu transaksi besok. Kamu kan membukukan yang sekarang. Yang besok ya besok. Nanti kita kan nggak ya besok lah besok sore yang kita buat ya. Kalau yang sekarang ya sore inilah kita bukukan. Kan begitu. Jadi tidak mungkin kita pokoknya jadi gini loh, nggak mungkin seperti yang di soal itu kejadian yang sebenarnya itu maksudnya udah ada tanggal-tanggalnya gitu, nggak ada kan? Kita kan megang kwitansi, setiap kwitansi setiap selesai transaksi kwitansi kita catatkan, setiap selesai kwitansi transaksi kita catatkan.
Paling tidak di akhir hari. Di akhir hari kita catatkanlah dia. Itu mungkin sebagai gambaran ya, sebagai gambaran. Jangan kebayang kalau transaksi itu di soal atau di realnya itu seperti itu, ditulis semua kayak gitu. Tidak. Yang kamu pegang kan urutan transaksi, urutan kwitansi, urutan faktur, bukan urutan soal kayak gitu. Ya, jadi kembali saya bilang tekniknya itu seperti ini standarnya. Kosong, pokoknya yang kosong kan baru kita mulai. Baik, kita mulai saja ke transaksi yang pertama. Tanggal berapa? Coba bacakan, coba ya, nanti saya tanya. Bacakan soalnya, lalu sebutkan apa yang berubah. Apa yang berubah dan apa yang ditulis di debit dan apa yang ditulis di kredit. Jadi ada 3 kan. Sebutkan, bacakan soalnya, apa yang berubah, dan apa yang dituliskan di debit dan apa yang dituliskan di kredit. Itu. Coba saya tes dulu. Yang belum pernah misalnya, ya kan. Ini coba kita lihat. Transaksi pertama. Transaksi pertama si ada baru masuk pula ini. Coba kembali saya ingatkan, pakai akun Polmed, pakai akun Polmed, ya. Jadi kalau kamu pakai akun Polmed, saya tidak perlu mengadmit kamu masuk ke kelas ini, ya. Tolong diingatkan lagi, pakai akun Polmed. Baik, coba kita lihat siapa nih, Irbi. Bacakan soalnya dan sebutkan apa yang berubah dan bertambah, lalu apa yang di debit dan di kredit. Mana orangnya si Irbi ini? Oh, Irbi. Irbi, bangun. Iya, Pak. Irbi Damayanti. Mana gambarmu? Bentar, Pak. Kan itulah belajar, tidur. Jangan belajar sambil tidur. Nggak bisa pastinya. Ya kan? Ayo, Irbi. Jangan terlalu lama menunggu. Kami nggak suka terlalu lama menunggu, Irbi. Oke, apa? Transaksi yang pertama. Bacakan. Apa yang berubah dan apa yang di debit dan kredit. Mananya Irbinya? Alah, lama kali pun ya. Udahlah, gantilah. Goda Yuwana Ulina, berukaru-karu. Mana si Goda ini? Hidup kamu, Goda? Saya, Pak. Coba bacakan soalnya, apa yang berubah, dan apa yang di debit dan di kredit. Transaksi berikut ini terjadi selama bulan Juli 200A. Bulan pertama, tukang cukur Herman. A. Ya. Menambahkan uangnya sebesar 2.000 ke dalam perusahaan. Oke. Kasnya bertambah 2.000 di debit. Kasnya bertambah di debit 2.000. Oke. Lalu apa? Berkurang di kredit. Apanya itu berkurang? Modalnya, Pak. Modal awalnya berkurang di 2.000. Modalnya berkurang. Iya, modalnya Pak. Berkurang ya. Modalnya berkurang di kredit ya. Iya, Pak. Kalau modal berkurang kita kreditkan. Saldo normal modal di mana rupanya, Goda? Yang mana, Pak? Saldo normal. Saldo normal modal. Yang kamu tahu di mana? Saldo normalnya modal
akun modal, saldo normalnya itu di mana? Kalau dia menambah di posisi di mana? Kalau berkurang di posisi mana? Kalau berkurang dia posisinya di Berkurang. tadi kamu bilang kan berkurang nih. Kalau modal berkurang, posisinya di Kredit. yakin. Tengok baca di halaman berapa kamu modal buku apa? Di halaman 77 ya? Berapa? Enggak. Di halaman 72 coba kamu buka buku. Di halaman 72 saldo normal. Oh, saldo Normal kan? Ada? Kalau saldo normalnya modal, kalau berkurang katanya pengurangan kita posisikan di debit, Pak. berarti kita debitkan lah ya. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Tadi kas di debit atau di kredit? Debit. Jadi dua-dua di debit? Enggak, Pak. Kasnya modalnya di debit. Modal Hermannya di kredit. Modalnya berkurang atau bertambah? Berkurang, Pak. Modalnya berkurang. Jadi kita letak di coba lihat di buku 72 itu, halaman 72. Iya, Pak, udah. Kalau modal berkurang, pengurangan modal diletakkan di debit. Oh, salah. Salah ya? Ya, jadi kamu harus hafal itu dulu ya, Goda. Ya. Kalau modal berkurang atau modal bertambah, kalau modal bertambah karena saldo normal modal di kredit, kita letakkan dia di kredit. Ya. Jadi kembali saya ingatkan, kredit itu bukan berarti berkurang. Ya, kredit itu mencatat di sebelah kiri. Oke, sudah Goda, matikan aja dulu suaranya. Oke, terima kasih. Jadi kredit itu bukan berarti pengurangan. Saya tekankan kembali sekali lagi, kredit itu bukan berarti pengurangan. Makanya coba dihafal. Saya sih cuma bisa berharap dihafal dulu yang di halaman 72 itu. Cuman karena kita kayak gini, saya nggak tahu kayak mana caranya menguji kalian hafal atau tidak. Itunya, saya masih belum tahu kayak mana kiatnya supaya saya bisa menguji kamu itu hafal atau tidak hafal. Apakah satu-satu ke yang ngomongnya di sini, ya itu pun. Tapi ini tandanya kamu satu, ketika kita membahas soal, ada satu-satu kawan kamu yang belum hafal. Jadi, saya ingatkan, hafal itu. Ya, baik. Kita coba soal yang kedua. Ya, soal yang kedua. Siapa lagi? Si Irbi tadi belum. Si Irbi itu masih mandi ya. Ini saya, Tiara, Pak. Tiara. Kenapa kamu Irbi? Mau baca soalnya? Saya, Pak. Mau? Apa Ya, Tiara, Pak? muncul lah orang. Oh, Tiara. Ya, Tiara dulu. Nomor 2 kan, Pak? Ya, Nomor soal 2. yang kedua. Coba. Perusahaan membayar Rp90 untuk sewa ruangan selama bulan Juli 200A. Di sini dia kan membayar sewa ruangan. Berarti kalau misalnya sewa ruangan, kasnya kan dia berkurang. Terus orangnya mana ini? Kok nggak nampak orangnya? Kamu nanti orang tidur kamu. Oke. Lanjut. Kalau misalnya membayar sewa ruangan, berarti kas kurang. Terus perlengkapan bertambah. Terus Perlengkapannya kita bayar apa ini? Sewa ruangannya bertambah. Kok jadi perlengkapan? Coba ulang. Jadi ya kasnya berkurang. Kasnya berkurang. Oke. Didebitkan atau dikreditkan? Di kredit. Apanya? Kasnya. Oke, kasnya dikreditkan. Oke, 90 ya. Terus? Apanya yang didebitkan? Sewa ruangannya.
Oh, sewa ruangan. Berarti apa akunnya? Akunnya Akunnya akun apa di situ? mana ya? Mana kira-kira? Bentar, Pak. Yang di sini? Enggak, yang di layar ini enggak. Enggak, bukan, Pak. Mana ya? Kamu sharing saya nampak kan? Iya, nampak, Pak. Beban sewa ya, Pak? Nah, ini yang saya tunjukkan ini bukan? Iya, Nah, oke, ini dia ya, rent expense ya. Didebitkan atau dikreditkan? di debit, Pak. Oh, kenapa jadi debit? Karena kan dia bertambah sewa ruangannya, bebannya. Biayanya bertambah ya, beban sewanya bertambah ya. Sebelumnya tidak ada, jadi harus ada. Itu pengertiannya ya. Jadi sebelumnya tidak ada biaya sewa, dengan transaksi ini menjadi ada biaya sewa, berarti dia bertambah ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Matikan lagi itu apa, Tiara? Ya, Pak. Siapa lagi yang belum? Laki-lakinya cuma 2 kali. 3, Pak. Laki-laki 3, Pak. Satu lagi? Rian, Pak. Oh, Rian namanya. Mana Rian? Mana orangnya? Keluar ya? Oh, enggak ada. Kayaknya Oh, barusan keluar, Pak. oh iya, barusan. Oke. Kemarin kan kalian udah. Siapa lagi yang belum? Siapa yang belum lagi? Ini ya, Oktaviana Puspitasari Siregar. Mana orang ini? Oktaviana Puspitasari Siregar. Betul-betul senyap betul nih deh. Gak ada orangnya. Tidur betulan nih. Atau saya absen ini. Saya batalkan aja. Saya batalkan di si Padi nanti nih. Kalau memang gak ada orangnya. Ya, ada Pak, tapi ada putus orangnya. Pak. Oh iya, putus-putus pun jadilah. Mana orangnya? Oh, iya. Nanti mamamu yang ngomong. Oke. Baik, bacakan soalnya. Siapa? Oktaviana. Bacakan soalnya. Soal ke? Yang C kan Pak? Nyambung. Ya, yang C. Apa itu? Perusahaan membeli peralatan sebesar 600 dibayar tunai. Perusahaan memberi peralatan ya. Iya. Oke, apa yang berubah dan apa yang didebitkan dan dikreditkan? Membeli peralatan itu letaknya di kredit Pak. 600. Apanya ini? Akun apa? Apa yang berubah? Kasnya, Pak. Sama dulu dong. Kenapa kasnya? Kan membeli peralatan. Ya, kasnya bertambah atau berkurang? Kasnya berkurang. Oke, kasnya berkurang. Terus apa lagi? Yang berubah? Nah, nama akunnya kan Pak? Iyalah, nama akunnya. Peralatan Pak. Peralatan ya. Peralatan bertambah atau berkurang? Bertambah. Tambah. Oke, apa yang didebit? Di debit peralatan. Didebit peralatan. Yang kasnya. Oke. Di kredit. Debit peralatan. Kasnya di kredit. Iya. Coba kita lihat kasnya ada nggak di kredit. Oke. Equipment ya. 600 ya? 600 kan? Iya Pak. Oke, baik. Bagus. Selanjutnya, Regita Indah Riani Putri. 4 orang ini, Pak. Kan kok panjang-panjang nama kalian. 4 orang, satu lagi. Oke, Regita, mana orangnya nih? Ya, bacakan soalnya dan sebutkan apa yang berubah, lalu apa yang didebit dan apa yang dikredit.
Membeli perlengkapan secara kredit dari Toko Indah sebesar Rp25. Apa yang berubah? Di akun peralatan di debit, Pak. Terus bertambah? Iya. Itu maksudnya bertambah, di debitnya bertambah, di debit ya? Iya, Pak. Oke, terus? Bertambah di debit. Kemudian di akun perlengkapan juga di debit. Coba pelan-pelan, baca soalnya lagi, sekali lagi. Membeli perlengkapan secara kredit dari Toko Indah sebesar Rp25. Oke, membeli peralatan secara kredit 25. Kamu bilang tadi peralatan di debit, ya kan? Terus, kawannya? Dan di akun perlengkapan di debit juga, Pak. Dua-dua di debit? Iya, Pak. Itu bukan persamaan akuntansi namanya itu, Regita. Kalau dua-dua di debit macam mana cerita? Itu bukan jurnal kalau dua-dua di debit. Coba pelan-pelan. Dia membeli peralatan secara kredit. Maksudnya tidak tunai, utang. Itu maksudnya. Kamu posisinya di kredit, Pak. Apanya yang di kredit? Akun peralatan. Peralatan kita bertambah atau berkurang? Peralatan bertambah. Nah, dia kan harta. Kalau bertambah harta, kita letakkan posisinya di debit. Debit. Terus apa lagi? Kita kan ada bayar pakai uang. Enggak, Pak, secara kredit. Enggak. Kredit maksudnya utang. Kita. Utangnya utang kita bertambah atau berkurang dengan transaksi ini? Utangnya bertambah. Nah, kan utangnya bertambah. Kalau utang bertambah kita catatkan di mana? Di kredit. Nah, kalau utang bertambah kita catatkan di kredit. Nah, ya, berarti debitnya peralatan, kreditnya perlengkapan. Loh, kok jadi perlengkapan lagi? Berarti coba pelan-pelan. Nah, di peralatan juga, Pak? Enggak. Tapi utang. Utangnya lah yang Oh iya, di bertambah. Utang dagang. Di utang dagang, Pak. Utang dagangnya bertambah atau berkurang? Berkurang. Iya, di kredit, Pak, di kredit. Iyalah, bertambah atau berkurang itu utang dagang? Bertambah. Bertambah di kredit. Oke, utang dagang bertambah di kredit. Oke, kenapa kok di kredit bertambah? Kan bertambah dia. Iya, Pak. Kenapa? Karena membeli perlengkapan secara kredit. Ya, membeli perlengkapan secara kredit, jadi hutangnya bertambah. Kita catatkan hutangnya di hutang bertambah di kredit. Kalau harta bertambah di debit. Iya, kenapa hutangnya bertambah kok kita catatkan di kredit, Regita? Karena membelinya secara kredit. Bukan itu jawabannya, Regita, karena saldo normalnya. Karena saldo normalnya di kredit. Itu jawabannya. Ya. Bukan karena dia membeli secara kredit, maka hutang dagangnya kita catatkan di kredit. Bukan. Ya, walaupun memang betul hutang dagangnya kita catatkan di kredit, tapi bukan gara-gara dia jual, kita beli secara kredit, makanya kita catat dia di kredit. Kita catat dia di kredit karena saldo normal hutang
di kredit. Nah, jadi setiap pertambahan utang kita kreditkan dia, Regita. Ya? Iya, Pak. Oke, betul latihan lagi. Kembali, oke, matikan aja dulu itu suaranya. Kita tes lagi. Kita tes lagi ya. Matikan aja suaranya. Enggak ada. Matikan dulu suaranya, Regita. Mana lagi ini? Berarti masih ada ya, masih ada yang belum, pelan-pelan lah ya. Ini siapa tadi? Siapa yang belum pernah ya? Ezra ya, Ezra Faudiah. Coba Ezra Faudiah. Mana orangnya? Yang Orangnya dulu keluar, orangnya dulu tunjukkan. Nanti kamu tanggal siapa lagi di situ? Saya mana tahu, kita belum pernah jumpa. Mana orangnya ini? udah Pak. Oke, baik. Nah, bacakan transaksinya. Yang E menerima uang dari langganan untuk jasa yang diberikan sebesar Rp150. Oke, apa yang bertambah? Yang bertambah kas, Pak. Kas bertambah. Terus, ada lagi yang bertambah atau berkurang? Yang berkurang pendapatan jasa, Pak. Berkurang pendapatannya? Pendapatannya bertambah. Yang di akun pendapatan jasa. Ya, bertambah ya pendapatan kan? Iya, Pak. Oke, apa yang didebet jadinya? Yang di debit kas, Pak. Kas, kenapa? Karena kalau pendapatan, Kasnya saya tanya, yang saya kas. karena kan dia pendapatan Pak, uang masuk, jadi kasnya bertambah, ditaruh di debit. Karena kasnya bertambah, diletak di debit. Debit. Terus pendapatannya diletak di Kredit, Pak. bertambah atau berkurang itu pendapatan? Pendapatannya bertambah. Kalau pendapatan bertambah, dia di kredit, Pak, karena saldo normalnya kredit. Bagus. Ya, coba kita lihat. Kita tuliskan dulu mana kasnya tadi. Kas ya? Iya, Pak, di kas. Transaksi E ini ya. Iya, Pak. Transaksi E, fees earned, kas bertambah berapa? 150. 150. Fees earned-nya. Ini fees earned-nya. Oke, fees earned-nya bertambah 150 di kredit. Baik, oke. Nah, silakan matikan dulu Golda suaranya. Selanjutnya siapa lagi? Dea ya, Dea Miranda udah pernah nih? Sudah, Pak. Udah, jadi nggak mau lagi? Ya boleh, Pak. Nah, ya udah, baca lah. Kalau memang mau, ya udah, baca. Soal yang ke transaksi yang F ya? F. F. Apa itu transaksinya? Membayar gaji pegawai sebesar Rp35. Oke. Yang berpengaruh Ya. di kas dengan di beban gaji, Pak. Oke, kasnya Kasnya di kredit Rp35. kenapa nih kredit? Karena dia, Pak, mengeluarkan uang. Kita membayar gaji. Berkurang uangnya ya. Uangnya berkurang gitu ya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Setelah itu
Setelah itu di beban gajinya, Pak. Beban gaji, beban gaji, beban gaji. Nah, nih. Kenapa beban gajinya? Karena kan kita udah mencatat di kasnya berkurang. Jadi kita catat di bagian beban gajinya, Pak. Ya, beban gajinya di debit atau di kredit? Di debit, Pak. Kenapa pula di debit? Iya, Pak, biar seimbang. Ya, karena biayanya bertambah. Biayanya bertambah. Sebelumnya kan tidak ada, jadi ada. Itu berarti kan bertambah. Sebelumnya tidak ada menjadi ada. Atau kalau sebelumnya 10 jadi 5, nah itu berarti berkurang. Ini sebelumnya 0 jadi 35, berarti bertambah ya. Jadi kenapa dia didebitkan? Bukan karena lawannya kas ya. Bukan karena lawannya kas, itu perlu pahami. Bukan karena lawannya kas, tapi karena bertambah. Dengan transaksi itu biaya bertambah. Sebelumnya tidak ada menjadi ada. Ya kan? Nah, itu bertambah dia, bukan gara-gara kasnya berkurang, bukan. Bisa saja biaya bertambah, uang nggak berkurang. Itu bisa nanti kondisinya seperti itu, ya. Itu maksudnya. Baik, bagus. Si Irbi dari mana, si Irbi tadi? Oh, Irbi. Adanya. Udah siap. Mana jilbab kamu tadi? Alah, serak-serak atau kemana-mana kan? Itulah. Oke, bacakan yang transaksi selanjutnya, Irbi. Ya, Pak. Bentar, Pak. Transaksi yang mana? G, Pak. Oke, bacakan. Membayar beban listrik sebesar Rp15, Pak. Membayar beban listrik Rp15. Oke, apa yang berubah? Membayar beban listrik yang berubah dia Akun apa? Akun beban. Akun beban, bebannya ya, terus dan Habis itu bebannya bertambah atau berkurang? Bebannya dia jadi berkurang, Pak. Bebannya berkurang. Ya, bebannya berkurang. Berkurang. Mana dia? Bebannya apa namanya? Beban listrik. Kan kalau di akun kas dia jadinya kredit. Habis itu kalau di akun beban listrik dia jadi debit, kreditnya kosong, Pak. Kreditnya kosong. Ya. Mana dia beban listrik? Beban listrik. Nggak ada beban listrik di sini, Irbi. Membayar beban listrik, Pak. Iyalah, akunnya beban listrik mana di sini? Ada kok, Pak. Mana? Nggak ada. Ya. Mana ada beban listrik di sini? Kamu letak di mana itu? Tulis beban listrik. Di bawah. Di mana, Irwi? Di bawah mana? Setelah akun beban gaji, Pak, nomor akunnya 5.2. 5.2. Itu beban apa? Membayar beban listrik. Beban listrik itu? Nama bebannya? Nama akunnya? Iya, Pak. Saya buat itu. Yang mana ada? Mana ada beban listrik di situ tulisannya? Saya buka soalnya nggak ada kok beban listrik. Kemana kamu tadi pas awal kita kuliah? Angkanya jangan ditinggalin gitu aja HP-nya. Itu tandanya kamu nggak ngikuti dari awal, Irbi. Ya, tadi sudah saya terangkan. Kalau biaya listrik itu masuk ke biaya utilities, biaya prasarana utilitas. Itu maksudnya biaya prasarana. Biaya prasarana itulah biaya
listrik. Tadi di awalnya begitu saya ngomongin, makanya kamu nggak tahu orang tadi saya di awal saya ngomongin gitu. Makanya kalau kalian mau ngikuti kuliah saya terus ikuti dari awal ya. Kalau nggak di awal ya mana tahu. Ya, maksudnya ini jadi tanda loh sama saya untuk penilaian. Kalau kamu kayak gini, nanti penilaiannya tentu sesuai dengan kemampuan kamu. Alias dikurangi lah. Masa enggak ya? Oke, berarti biayanya bertambah atau berkurang, Irbi? Biayanya berkurang, Pak. Beban Di akun kas. beban utilitasnya? Beban utilitasnya bertambah. Debit dia, Pak. Beban utilitasnya bertambah. Iya. Apa yang berkurang? Yang berkurang enggak ada, Pak. Dia Enggak ada yang berkurangnya. Jadi 15. Ya, ini dia saya tulis nih. Bebannya debit 15. Terus apa yang dikredit? Yang dikredit yang di akun kas dia, Pak. Oh, akun kas. Kenapa akun kas rupanya? Berkurang atau bertambah? Di akun kas dianya jadi berkurang. Berkurang. Kok bisa berkurang? Karena dia Karena dia iya, ragu-ragu kamu. Karena dia dibayar. Ya iyalah, karena dibayar ya berkurang lah ya kan. Namanya dibayar. Ya berkurang lah kasnya. Oke, lain kali ikuti kuliah dari awal. Kalau enggak, saya kurangi nilainya. Baik, sampai apa ini? Ini udah G ya? Tadi G ya? Iya, G, Pak. Iya, Pak. Oke, seharusnya siapa lagi yang belum? Yang belum pernah? Out. Oh, ini Rian ada nih, Rian Silalahi. Mana orangnya? Gambar aja. Maju. Bacakan soalnya, Rian. Yang H ya, Pak. Kayaknya sih ya. Ya, Pak, H, Pak. Perlengkapan yang dipakai berjumlah Rp20. Perlengkapan yang dipakai berjumlah Rp20. Oke, apa yang bertambah dan apa yang berkurang, Rian? Di akun kas. Akun kasnya berkurang. Di akun perlengkapan, Pak. Nah, di akun perlengkapan. Kenapa akun perlengkapannya bertambah atau berkurang? Kreditnya bertambah, Pak, 20. Akun perlengkapannya bertambah atau berkurang? Bertambah, Pak. Bertambah. Kita debitkan atau kita kreditkan? Dikreditkan, Pak. Bertambah tapi kita kreditkan. Debit, Pak. Didebitkan, Pak. Akun perlengkapan bertambah, kita Debitkan, bertambah Pak. atau berkurang? Akun perlengkapan bertambah, berarti kita debitkan. Tambah rupanya perlengkapannya. Coba baca sekali lagi. Perlengkapan yang dipakai berjumlah Rp20. Oke, kalau dipakai, perlengkapan itu bertambah atau berkurang? Berkurang, Pak. Kalau yang dipakai. Nah, itu. Makanya berkurang. Perlengkapannya berkurang, Rian. Kalau berkurang perlengkapan, kita catatkan di Kredit, Pak. kredit. Ini dia. Kamu lihat di depan ini di apa? Sebelah webnya. Kredit 20. Terus apa pasangannya? Apa yang bertambah, apa yang berkurang? Setelah kita kurangilah dia supplies-nya ataupun perlengkapannya. Terus apa rupanya efeknya? Berkurang kasnya? Kasnya berkurang. Bentar ya, Pak. Nah, kalau kas berkurang kita debitkan atau kita kreditkan?
Kalau kas berkurang dikreditkan, Pak. Nah, ini tadi udah kita kreditkan 20. Kasnya kita kreditkan lagi. 22 kredit lah namanya, Rian. Berarti yang kita cari sebenarnya yang didebitkan. Apa kejadian setelah supplies ini dipakai? Berarti supplies-nya berkurang ataupun perlengkapannya berkurang. Apanya yang bertambah atau berkurang lain? Apakah ada uang yang berkurang? Saya kira uang nggak ada yang berkurang, dia. Uang nggak ada cerita keluar uang. Yang ada supplies-nya berkurang, beban supplies-nya, beban perlengkapan yang berkurang. Berkurang. Kalau beban berkurang, kita tuliskan di kredit. Kalau beban berkurang, kita tuliskan di kredit, Pak. Coba tengok di halaman 72. Kalau beban berkurang, kita tuliskan di kalau beban debit, berkurang. Nah, jadi kalau beban berkurang, kita tuliskan beban bertambah atau berkurang ini? Berkurang, Pak. Bebannya berkurang. Sebelumnya ada bebannya? Sebelumnya ada bebannya? Nggak ada kan? Sebelumnya, sebelum transaksi ini, ada nggak beban perlengkapan? Nggak ada, Pak. Nah, jadi berarti ini bertambah atau berkurang? Berarti ini bertambah, Pak, 20. Nah, bertambah ya. Jadi ini bertambah, biayanya itu bertambah 20. Kalau biaya bertambah, kita catatkan di kredit, Pak. Tuh. Tengok halaman 72. Kalau biaya bertambah, kita catat. Kalau biaya bertambah, kita catatkan di debit. Kalau makanya bedakan antara perlengkapan dengan biaya perlengkapan. Ya. Kalau perlengkapan itu perlengkap barangnya yang masih belum dipakai. Perlengkapan barangnya yang masih belum dipakai alias dibeli. Waktu dibeli 10 itu perlengkapan kan gitu ya. Tapi kalau sudah dipakai dia menjadi biaya. Berapa yang dipakai itulah yang menjadi biaya. Pelan-pelan ya, ini dia kondisinya. Ya, terus nanti kita bikin latihan. Oke, Rian. Jadi debitnya ini beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan akunnya. Oke, ketikkan dulu soalnya. Udah habis nih belum? Ada lagi soalnya? Ada, Pak, sampai J. J ya, H-I-I-I. Sylvia Nursia Saharani Berutampu Bolon. Nah, jarang-jarang ya, Tampu Bolon ini. Mana orangnya? Jangan ya, S saja. Kok kayak gini Tampu Bolon? Oh ya, memang kayak gini Tampu Bolon. Saya perlu tahu kayak gini Tampu Bolon. Oke, lanjut. Bacakan soalnya dan sebutkan apa yang berubah dan apa yang didebit dan dikredit. Ya, Pak. Yang I kan, Pak? I kayaknya, ya. I membayar bermacam-macam beban sebesar Rp10. Oke. Di akun kas bermacam-macam. Kas. Di akun kas berkurang, Pak, di kredit. Sebesar Rp10. Oke. Terus? Dan di akun beban serba-serbi bertambah di kredit, Pak. Bertambah di? Bertambah di debit, Pak. Ya, di debit. Bertambahnya di debit ya, biayanya bertambah di debit. Di debit, Pak. Oke, bagus. Bagus, baru Tampu Bolon. Lanjut. Ya, Pak. Yang lain siapa lagi? Siapa ya? Wilda udah pernah nih. Wilda Anzala Rahmata. Saya, Pak. Ya. Bacakan, Wilda. J. Herman mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar Rp50, Pak. Oke. Di akun kas
Di akun kas dia berkurang, Pak. Berkurang. Berapa? Jadinya kredit. Oke. Selanjutnya? Terus di akun private, dia jadi debit, Pak. Dia jadi debit. Kenapa di debit dia? Karena bertambah, Pak. Yang sebelumnya nggak ada jadi ada. Bagus. Udah. J. Udah selesai, J? Oke. Siap. Sekarang jadi itu. HIJ. Udah J terakhir ya? Ya, Pak. Baik, kamu bisa lihat jurnalnya yang ada di Excel ini sudah terpenuhi. Jadi ya, sudah terpenuhi masing-masing ke akunnya masing-masing dari transaksi yang ada. Setelah kita kerjakan bersama-sama, lalu dari saldo-saldonya ini, saldo kas yang ada 1350, lalu saldo supplies ada 5, saldo equipment ada 600. Ini kita kumpulkan dalam satu daftar, kita sebut namanya trial balance. Nah, ini dia trial balance-nya. Ya, ini trial balance-nya. Dia per J ya, trial balance atau neraca saldo. Kalau di buku itu neraca saldo. Jadi totalnya 2175 saldo balance-nya. Ada yang sama seperti ini? Ada, Pak. Ada, Pak. Ya, bagus. Oke, bagus seperti ini. Berarti pencatatan kamu di masing-masing akun tadi udah sama dengan yang saya buat. Udah selesai ini, kamu diminta untuk buatlah laporan. Nah, ini dia laporannya. Pertama, laporan laba rugi, income statement. Ya, ada pendapatan, lalu ada biaya-biaya ya. Biaya sellers expense, rent expense, supplies expense, utilities expense, sama miscellaneous expense, lalu total biaya 170, total pendapatan. Oh, rugi ya? Iya, Pak. Wah. Iya, rugi ya, Pak. Betul. Salah lah ini ya. Kok rugi kita? Iya, Pak. Terlalu banyak belanja. Terlalu banyak belanja? Iya, Pak. Oh, betul. Ya, betul. Ya, betul itu. Ya, jadi memang dia terlalu banyak belanja, tidak ada pendapatannya. Kan gitu ya. Nah, sehingga dia menderita kerugian. Jadi bukan gara-gara kita dia jadi rugi ya, tapi memang kondisinya seperti ini, lebih banyak pendapatan daripada lebih banyak biaya atau beban daripada pendapatan. Jadi dia net loss-nya 20. Ya, itu. Jadi tidak ada hubungannya siapa yang mencatat, sehingga kalau ISMI apa dia nyatat jadi untung aja perusahaan atau jadi laba aja, enggak gitu. Ini semua tergantung kepada data yang ada. Baik, selanjutnya capital statement, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal, modal awalnya 2000 nih. Modal awalnya 2000 kan, pertama kali nih kita lihat di buku kasnya. Pertama kali dia buka usaha 2000. Nah, 2000 di sini net loss-nya sebagai pengurang. Ya. Herman Rowing-nya pun sebagai pengurang, jadi total pengurang modal 70. Karena rugi yang 20 tadi sebagai pengurang modal. Sehingga modal akhirnya 1930. Nah, financial position-nya atau neracanya seperti ini. Cash-nya 1350 karena saldo terakhirnya 1350, surplus-nya 5, equipment-nya 600, total aset 1955. Account payable-nya sisanya 25. Herman's Capital, kamu lihat di Herman Capital, di sini 1930, maka kita buat di posisi keuangan dia 1930. Total 1955 dan balance ya. Selisihnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan.
Kalau misalnya tadi di laporan laba rugi, kalau dia lebih besar pendapatan daripada beban, itu namanya laba usaha. Ya kan, Pak? Kalau lebih besar pendapatan daripada beban. Laba usaha, betul. Terus kalau rugi usaha, Pak? Iya, rugi usaha dia. Ya, dia bisa jadi rugi usaha, loss, gitu ya. Seperti itu. Ya, oke. Baik. Ada satu laporan. Ada lagi yang lain? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, lanjut. Ini soal transaksi kita yang lalu ya, Pak. Yang mana nih? Pak? Aku sebetulnya, Pak. Kalau misalnya transaksinya perlengkapan gini ya, Pak. Perlengkapan, sisa perlengkapan yang dipakai 100. Oh, gitu. Itu transaksinya itu kenapa bisa ya, Pak, 100 itu yang jadi sisanya? Karena kita cek fisik. Kita cek fisik atau kita hitung di akhir periode atau di akhir ketika kita mau buat laporan. Ketika kita mau buat laporan keuangan, kita hitung ulang secara fisik berapa perlengkapan yang ada, yang sisa, kan gitu ya? Karena kan terpakai. Jadi mula-mula di awal bulan kita beli misalnya 10 rim kertas misalnya, ya. Misalnya 10 rim kertas kita beli di awal bulan. Lalu di akhir bulan kita hitung. Itu kan perlengkapan. Pas beli kertas tadi kan biaya perlengkapan di debit, kreditnya kas 10 rim. Kan gitu. Lalu ketika di akhir bulan kita hitung. Pas mau buat laporan kita hitung berapa kertas yang tersisa. Rupanya kertas yang tersisa 3 rim. Berarti yang terpakai ada 97 ya. Berarti yang terpakai 97 rim, Pak. 7 rim. Tadi kan 10. Oh ya, 7 rim. Bukan 100. 10 aja. 7 rim. Ya, 10 rim di awal, lalu di sisanya kita hitung 3 rim. Berarti yang terpakai 7 rim. Nah, 7 rim itulah yang menjadi biaya. Ya, mengurangi yang kita beli di awal periode tadi. Di situ tidak ada cerita uang karena uangnya sudah dipakai atau dikeluarkan ketika membeli yang 10 tadi. Ya, itu tidak ada. Oke. Nah, itu namanya adjustment. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi di bab adjustment, pengikhtisaran. Ya, di pengikhtisaran nanti kita akan jawab lagi kita bahas nanti lebih detail. Oke, ada lagi kira-kira yang lain? Ada lagi kira-kira? Saya ada mau menunjuk. Ya lanjut. Siapa nih si? Ada Pak. Coba satu-satu. Pak izin. Agung dulu apa? Agung. Bertanya. Agung dulu. Ini Pak, saya mau bertanya yang soal tentang nama akun yang utility itu maksudnya kayak mana tadi Pak? Yang masuk sarana-prasarana itu. Iya, jadi ada yang utility itu maksudnya sarana dan prasarana penunjang. Jadi biasanya digabungkan dalam satu akun setiap transaksi yang terkait dengan penunjang. Penunjang ini maksudnya semua kegiatan yang menunjang operasional seperti telepon, listrik, air, kan gitu ya. Itu yang sarana penunjang namanya. Itu karena ini disederhanakan saja di soal ini disederhanakan. Padahal kenyataannya ya tetap ada akun. Nanti kamu akan ketemu akun biaya listrik dan biaya telepon dan biaya pulsa, satu-satu akun itu. Makin rinci dia. Ini karena soal aja. Ya. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Yang lain tadi siapa tadi? Siapa tadi yang mau bertanya, perempuan? Udah pulang dia? Karina. Macet. Iya, Karina dia. Oh ya, kayaknya macet ini, nggak ada sinyal. Ya nanti langsung. Iya, cuman Karina. Ada yang mau ditanyakan?
Wah, langsung pergi dia. Oh, bukan dia itu. Oke. Baik. Selagi nunggu si Karina online, kita coba buka tadi laporan. Masih kelihatan ini? Masih kelihatan slide saya? Masih ya? Masih, Pak. Oke. Saya ada mau tunjukkan ke kamu satu laporan lagi, ya, laporan utama ya, selain daripada laporan laba rugi, income statement, laporan perubahan modal, capital statement, dan laporan posisi keuangan atau neraca, financial position. Ini kok position ya, position. Lalu ada laporan yang namanya cash flow statement. Cash flow statement itu seperti ini. Nah, dia diambil laporan arus kas namanya. Mungkin ada beberapa yang sudah belajar laporan arus kas. Ini saya kasih tahu bagaimana caranya menyusunnya. Pertama, ya tentu kepalanya ya. Jadi kamu kalau buat laporan, kalau nggak ada kepalanya, berarti bayangkan aja lah, kalau kamu tidak ada kepala. Cuman orang tahu itu laporan apa. Kan gitu. Jadi apapun ceritanya, kalau kamu membuat laporan, harus jelas kepalanya. Ini kepalanya cash flow statement, artinya laporan arus kas. Periode A sampai J, karena tadi kita transaksinya A sampai J. Pertama yang kita ini pakai metode tidak langsung namanya, ya, metode tidak langsung lebih gampang. Jadi ada profit atau loss kita masukkan di angka di atas. Yang pertama profit atau loss, ya, kita tuliskan di atas. Tadi loss dia ya, karena angkanya loss 20, kita bikin minus 20 di sini. Lalu ada namanya operational activity. Operational activity ini adalah kenaikan atau penurunan aset maupun hutang. Aset maupun hutang. Ya, aset lancar sebenarnya ataupun hutang. Hutangnya pun hutang lancar. Yang ada di sini nih. Nih, dari di bawah cash dia ya, cash nih. Jadi kamu bayangkan, ini maksudnya decrease ya, decrease of supplies. Dari neraca kita lihat ada decrease of supplies 5. Artinya ada peningkatan. Decrease penurunan ini. Increase harusnya ya. Balik ini. Increase ya. Increase supplies maksudnya kenaikan supplies. Kalau kamu pahami kenaikan harta, kira-kira itu buat uang masuk atau uang keluar? Kenaikan supplies, uang kita masuk atau keluar? Coba, kalau ada di data seperti ini, sebelumnya kan tidak ada, lalu ada akun supplies 5, lalu kita lihat, increase supplies, kira-kira menurut kamu itu uang masuk atau uang keluar? Kalau peningkatan supplies, peningkatan perlengkapan, uang masuk atau uang keluar kira-kira? Paham? Nggak paham, Pak. Belum ya? Baik. Ini memang cash flow statement ini kita mengacu ke laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Kan kita lihat di sini. Jadi cash flow statement itu sebenarnya laporan turunan ya, laporan turunan dari neraca. Laporan turunan dari neraca. Kita lihat neracanya ini atau position, nama financial position. Ya, kita lihat di sini ada kenaikan supplies.
Kan itu. Lalu kita tulislah kenaikan supplies. Ada 5 kenaikan supplies karena sebelumnya tidak ada. Jadi ada 5. Ini berarti mengurangi uang kita. Ya. Kas berkurang. Ini karena cash flow statement ya. Ingat, ini cash flow statement. Cashnya berkurang jadinya karena supplies-nya bertambah. Karena ada harta, karena ada perlengkapan yang bertambah, berarti uang kita berkurang. Karena ada equipment yang bertambah, berarti uang kita berkurang. Tapi kalau utang bertambah, uang kita bertambah atau berkurang? Kalau kita ada utang, bertambah atau berkurang uang kita? Kurang, Pak. Kurang, Pak. Bertambah. Uangnya bertambah. Bertambah. Uangnya bertambah. Iya, kita sekarang Bertambah. fokusnya ke uangnya. Ngutang kan, ngutang. Iya, kita ngutang, uang kita bertambah. Makanya positif dia di sini. Tengok nih. Ini positif. Ya, utang bertambah, positif dia. Kenapa? Karena uangnya bertambah. Kalau bertambah harta equipment atau pertambahan harta, peralatan, uang kita bertambah atau berkurang? Berkurang karena kita membeli. Kan gitu ya. Karena kita membeli peralatan berarti kita berkurang uang kita. Demikian juga supplies. Berkurang. Kok nggak nengok dari yang apa tadi Pak, dari transaksi tadi? Tidak. Cash flow statement ngambil datanya dari sini, dari neraca yang saya bilang tadi. Dari neraca. Dari neraca ini kita ambil datanya. Jadi cash flow statement ini adalah, saya ingatkan kembali, laporan turunan dari neraca. Ya, kita lihat ada peningkatan supplies 5, berarti uang berkurang 5. Ada peningkatan equipment 600, berarti uang berkurang 600. Ada peningkatan hutang, berarti uang bertambah 25. Jadi total peningkatannya atau pengurangannya, ini pengurangan jadinya, karena pengurangan untuk aktivitas operasional itu kurang 580. Ini yang pertama. Investment activity tidak ada. Fund activity ada. Ada drawing ataupun prefer di sini. Prefer itu menambah uang atau mengurangi uang? Mengurangi uang, ya, mengurangi kas. Jadi posisinya berkurang. Jadi total activity maksudnya nih, jumlah dari minus 20 dikurang minus ditambah minus 580 ditambah minus 50 seperti ini, sehingga posisinya boleh. Macet ya? Iya, Cuk. Aku pun macet. Jaringan. Jaringan Bapak itu ya. Siap-siap, Cuk. Pernah harus kas. Kayak mana itu maksudnya? Aduh. Aku nggak ngerti loh bahasa Inggris. Aku aja nggak ngerti tadi. Kenapa bisa pendapatan di situ? Weh, Bapak masih ada, weh. Bapak masih ada, masih hidup kok. Weh, pulang ini. Diem. Yang ngerti bahasa Inggrisnya kirim share ke grup apa? Nggak ngerti aku. Aduh, orang bahasa Indonesia aja. Aku aja lupa, woi. Gimana tuh coba? Aku ada apanya, buku itu. Cari di Google kalau enggak. Sharekan dia. Sharekan dia. Yang tahu ada ngerti. Establishment harus dipotong. Utility itu apa? Pening ya kan? Utility. Sebenarnya kalau disingkatkan lah. Masuk Bapak. Maghrib loh. Mau ngantar sayur.
Kepalaku dong. Oh iya, pas-pasnya memang harus bingung. Sylvia Tom apa tadi? Apa lagi ngomong? Tambu ada nggak jelas. Investment activity apa ya? Mana? Investment activity. Dan bilang nggak ngerti bahasa Inggrisnya, so. Nggak biasa dari dulu bahasa Inggris kok. Ini bahasa Inggris. Mending lah. Wes, kalau kami Diman bahasa Arab bos, Diman. Walaupun nggak ngerti. Ana. Hibbu. Naam lah. Pending balance 1350 gini. Drawing. Ada bapak loh. Drawing itu prepay. Itu apa istilah akuntansi untuk prepay? Nah itulah, kirimlah makanya nggak ngerti aku. Coba terus bahas ini. Ya apa? Kita kan awak dari Iya kan Bu. Awak dari mana bahasa Bapak dengar iklan loh. Ana. Kami dari mana bahasa Inggris? Gurunya jarang masuk. Udah yang anak akuntansi bantuin aja ngerja apa. Masih tahu biar Bapak ini kan Bapak mati ya, Pak? Udah. Udah? Rasa jaringan Bapak. Oke, udah, sudah. Pak. Udah dengar. Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, kita lanjut ya. Matikan dulu suaranya yang lain. Iya, Pak. Ya, artinya gini, saya pun tidak bisa memaksa semua pasti langsung paham, kan gitu ya. Cuman saya kasih kuncinya ke kalian, saya kuncinya, ya memang tetap harus latihan, ya harus latihan. Jadi bukan mengutuk-ngutuk atau tidak mengerti dan lain sebagainya, bukan begitu caranya, ya, bukan begitu caranya kita belajar. Tetap harus latihan, ya. Jadi jangan sampai artinya ketidakpemahaman itu malah jadi membuat kita jadi malas atau malah berhenti. Ya ini yang memang penyakitnya ya, penyakit yang nggak kamu sih, yang saya tahu sih banyak anak-anak sekarang. Ya kalian lah generasi sekarang, generasi ini, generasi TikTok, kan gitu ya. Kalau sudah ada kesulitan langsung berhenti, ya. Saya harap jangan. Begitu ada kata susah, begitu kelihatan susah ataupun sulit, cobalah latihan. Dan saya yakin, kalaupun tidak paham dari saya, bedanya kuliah dengan SMA, kamu harus cari sendiri. Kalau tidak cukup dari saya, kamu harus cari sendiri source-nya atau sumbernya. Ya, tidak bisa semata-mata dari saya semuanya gitu, tidak, ya. Nanti kamu akan ketemu sama dosen yang malah pas ujiannya yang kamu tidak diomonginnya, yang tidak diajarkannya, keluar soalnya. Ya. Nah, itu bisa. Ya, mudah-mudahan saya tidak seperti itu. Tapi ada dosen yang beda dengan yang SMA. Kalau kamu nuntut, wah itu nggak dipelajari, wah nggak bisa gitu di sini, ya nggak bisa di situ, di sini di kuliah nggak kayak gitu. Kalau sudah ada babnya, nah bagian apapun di bab itu, ya kamu harus cari sumbernya, source-nya. Nah sekarang kan sudah banyak tutorial, pelajaran yang tidak hanya dari saya, ya dari manapun kamu bisa ambil source-nya. Ya, sumbernya maksudnya. Ya, jadi ketika ujian bisa kita diskusikan lagi. Kalaupun tidak paham, cari lagi sumbernya. Kalau tidak paham apa istilahnya, carilah orang yang kalau memang bisa diskusi. Mungkin bukan sama saya. Ya kalau di pas kuliah gini bisalah kita diskusi.
ya. Tapi saya yakin memang nggak bisa langsung dikasih pertama langsung ngerti ya, itu tidak mungkin ya, itu tidak mungkin memang, karena saya pun tidak seperti itu, baru pertama kali dikasih istilah langsung ngerti semua, enggak gitulah. Jadi apa solusinya? Solusinya lah latihan, ya, latihan cari sumbernya. Baik, coba kita lihat lagi laporan arus kas. Nah, laporan arus kasnya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, jadi coba pelajari nanti. Ini kan istilahnya kamu lihat lagi di sini. Bagaimana? Kalau nggak rasanya nggak pas di sini atau nggak ngerti di sini, cari sumber yang lain, ya. Dan ingat bahasa Inggris ini memang kalau di kuliahan ini udah gimana lah ya dibilang. Memang sudah tuh yang biasa sekali gitu, ya biasa. Yang artinya kamu ya udah ada kuliahnya kan, tetap ada mata kuliah bahasa Inggris, tetap harus kamu pelajari. Baik, coba di sini. Jadi kembali di awal, coba perhatikan aja dulu pelan-pelan ya, bahwa apa yang dari mana ini yang kan saya bilang akuntansi itu cuma 2 pertanyaannya. Kenapa diletak di situ dan kenapa segitu? Kan gitu. Cuma 2 pertanyaan itu aja. Jadi kamu ajukan aja, Pak. Kenapa 20, Pak? Ini profitnya atau loss-nya. Loss-nya duluan kita ambil. Profit atau loss kamu ambil dari laporan laba rugi. Masukkan di atasnya. Lalu apa lagi, Pak? Ada operational activity, kamu nengok di posisi keuangan atau di neracanya. Posisi yang di bawah kas dan utang dagang. Ambil di sini. Increase supplies atau kenaikan supplies itu berarti uang keluar. Ya, kenapa? Karena supplies-nya bertambah atau meningkat. Sedangkan increase equipment atau bertambahnya peralatan itu membuat kas pun berkurang, uang keluar. Tapi kalau hutang bertambah itu menambah uang. Seperti yang itu dijumlahkan, dapatlah pengurangan atau minus 580. Di investment nanti pelan-pelan. Ini dulu kamu dapatkan, nanti baru kamu gali lagi informasinya seperti apa. Nanti kan di soal yang ke depan susun lagi yang kayak gini, kita susun lagi yang seperti ini, kita susun lagi yang seperti ini, sehingga mudah-mudahan nanti lama-lama bisa jadi paham. Drawing itu maksudnya prefer kemarin tadi kan, prefernya 50, berarti mengurangi 50. Total activity-nya total dari profit sampai net, operational activity sama fund activity. Totalnya ketiganya ini minus 650. Sedangkan beginning balance itu maksudnya saldo awal. Saldo awalnya 2000. Dari mana 2000 ini, Pak? Kan gitu. 2000-nya itu dari sini. Tengok nih buku kas. Buku kas awalnya saldo kasnya berapa? 2000. Nah, dari situlah dia buku 2000. Nah, jadi ending balance-nya nih, tengok ending balance-nya dari mana? Minus 650 ditambah 2000. Minus 650 ditambah 2000, 1350. Betulkah laporan saya ini, Pak? Betul. Kenapa? 1350 itu sama dengan saldo kas akhir 1350 di position financial position ataupun laporan neraca. Nah, ini dia. Jadi pelan-pelan ya. Jadi pelan-pelan artinya saya pun tidak terburu-buru di sini. Ini nanti filenya saya bisa kasih sama kamu. Ya, untuk kamu bisa pelajari, ya, untuk bisa kamu pelajari nanti seperti apa istilahnya laporan arus kas itu, ya, bisa kamu pelajari nanti. Asal kamu niatnya mau belajar, saya akan coba bantu. Tapi kalau kamu tidak niatnya mau belajar, ya nggak bisa. Ya, pelan-pelan lah. Artinya jangan terburu-buru. Tadi pun kawan-kawan kamu ada yang masih belum paham saldo normal. Yang saya lihat itu tadi saldo normalnya. Ya, coba kembali di awal ini. Ya, di awal ini hafal dulu saldo normalnya.
hafal dulu saldo normalnya sehingga kamu bisa nanti mencatat aturan debit kreditnya. Ya. Oke. Saya kira itu kalau mengenai arus, tapi memang yakin ada yang belum ada yang sudah pernah nyusun laporan arus kas? Ada Pak. Ada, si Adelia Sabilanya ada. SMK dulu ya. Iya. Ya, jadi memang sih. Tapi ya seperti itulah laporan arus kas. Ya, kalau memang coba dan kalau memang kamu bilang bahasa Inggris ini susah, ya gimana ya? Kayaknya, siapa ini yang berisik? Ahmad Sudito, suaramu. Oh, baik Pak. Suaranya Baik, Pak. tolong dimatikan. Suaranya dimatikan. Jadi istilahnya kalau dibilang bahasa Inggris ini susah, ya kebetulan karena bahasa Inggris ini bahasa internasional aja ya. Kalau kebetulan bahasa internasional, karena kemungkinan itu tetap ada. Apakah kamu ditempatkan di perusahaan asing atau apa, kerja di perusahaan luar negeri, ya tetap aja kamu butuh yang namanya bahasa internasional. Ya, saya kira itu pembahasan kita untuk soal hari ini. Jadi ujiannya di hari atau mau hari apa kita ujian? Kita masuk hari Kamis ya? Kamis, Pak. Kamis, Pak. Oke. Iya, Pak. Ya, nah berarti Kamis kita bisa ujian lah ya. Ujian tes 1, tapi sebelumnya kamu kerjain aja soal yang lebih menantang lagi. Yang mana tuh? Yang ada lagi soal yang selanjutnya yang bagus, yang mantap. Kayaknya soal yang setelah ini, yang setelah apa ini? Yang setelah tukang cukur Herman ini soal apa? Herman, Pak. Setelah itu apa? Setelah itu Insinyur Ali Usman, Pak. Ah, itu aja lah kalau nggak soalnya. Coba kamu kerjakan, lumayan tuh ya. Nah, di situ kelihatan ya, kamu belum atau tidak ada ditentukan akunnya. Kamu harus lihat dulu akunnya. Ya, kamu harus baca dulu akun apa-apa saja yang terkait. Ya. Kalau yang si tukang cukur Herman kan kamu sudah dikasih tahu akunnya apa-apa saja. Nah, yang di sini, yang di soal selanjutnya ini kamu belum dikasih tahu. Jadi kamu harus pelajari dulu akun-akun apa saja ya yang harus kita buka, yang harus kita buat. Oke. Itu nanti kamu kerjakan. Usman itu Biro Teknik Usman kalau nggak silap saya. Ya. Halaman berapa tuh? Halaman 86 ya. 86, Pak. Ya, halaman 86 kerjakan, dikumpul di hari Kamis ya. Nanti di hari Kamis itu kita ujian tes 1. Soalnya saya kasih kamu kerjakan di 2 jam itu saja tuh. Ya, di 2 jam itu saja kamu kerjakan. Ini triknya biar mempermudah kamu. Kamu buat dulu akun-akunnya kosong. Form akun-akun kosong kamu buat dulu. Ya. Kamu buat dulu form akun-akun kosong. Kalau kas bikin agak banyak. Bikin 1 halaman. Tapi kalau selain kas, bikin 1/3 halaman. Ya, jadi dalam 1 halaman itu ada 3 form, ada 3 akun. Tapi kalau kas usahakan 1 halaman saja. Kalau kas 1 halaman, kosong semua ini, kosong aja bikin. Nggak ada akunnya ya, maksudnya ada, tapi ada tanggal apa itu ada, ya. Tanggal, keterangan, debit, kredit, saldo debit, kredit, ada, tapi kosong akunnya.
bikin istilahnya barang 10. Ya, 10 atau berapa ya? 15 akun di luar kas. Ya, kosong. Sehingga nanti pas ujian kamu tinggal baca soalnya, langsung buat akun-akunnya. Ya. Paham? Paham, Pak. Berarti 15 nama akun gitu, Pak? Iya, 15 akun kosong. Di luar kas. Kalau kas 1 halaman. Kalau nanti kurang kan, kalau kurang pun nambahnya kan nggak gitu banyak. Kalau kurang pun paling nambah 1 atau 2 akun. Saya pun nggak ingat juga berapa akun yang dijadikan soal itu. Tapi paling tidak pastinya nggak nambah lah banyak. Ya, itu untuk ujian nanti kita. Jadi soalnya saya share di Sipadi intinya. Itu ya. Jadi ujungnya tetap laporan. Ujungnya tetap laporan. Kira-kira laporan arus kas kita masukkan aja? Jangan, Pak. Jangan ya? Jangan dulu. Jangan lah, Pak. Aduh. Iya ya. Oh gitu, baiklah. Yang 3 laporan itu aja lah ya. Laporan barugi, laporan perubahan modal, sama posisi keuangan atau neraca. Ya, 3 ini saja ya. Ya, 3 ini saja. Kalau laporan arus kas nanti kita tunda lagi sedikit. Ya kan? Oke, ada yang mau bertanya tentang penugasan dan soal dan ujian? Pak, Ya, yang apa tuh? tes 1 itu akunnya, Iya, ini dia tes. Pak, akunnya itu berapa kolom dibuat? Berapa akun Pak dibuat? Akunnya selain daripada kas 15. Jadi 16 sama akun kas. Oh ya. Kosong ya. Oke, Pak. Kosong. Oke, ada lagi? Ya. Saya Pak. Ya, satu-satu. Adelia. Siapa yang duluan? Ya. Tes satunya nanti di kertas double folio atau buku? Bagusnya double folio saja ya. Bagusnya double folio saja. Yang terpisah ya, Pak? Biar lebih gampang. Iya, biar terpisah dia. Oke, ada lagi? Pak, itu berarti kan tugasnya Bapak share di Sipadi. Berarti itu waktunya begitu habis jamnya Bapak langsung dikumpul gitu, Pak? Iya, langsung dikumpul dan soalnya pun akan hilang. Iya, kita akan coba seperti itu. Kumpul di Sipadi. Ada lagi? Enggak, kumpulnya di apa aja, di email. Oke. Email, kumpulnya di email. Ada lagi? Pak, itu nanti wajib Ya. buat nama ya Pak? Tasnya Pak? Di setiap Wajib? buat nama? Sama Oh nicknya iya. Pak? Iya, nama setiap halaman ya, setiap halaman. Di atasnya itu ada nama kamu. Ya, setiap halaman di atasnya ada nama kamu. Kalau Namanya misalnya, doang aja. Kenapa? kalau misalnya nggak dibuat Pak, Kalau nggak dibuat saya enggak. Iya, kalau nggak dibuat itu nggak saya akui sebagai tugas kamu, ya berarti kamu nggak ngerjain, ya nggak ada nilai. Jangan coba-coba ya, jangan coba-coba tidak buat nama. 1. Yang kedua, jangan coba-coba buat pakai tipek. Karena itu bakal mengurangi nilainya. Ya. Oke, ada lagi? Saya mau nanya. Ya. Saya Pak. Iya. Berarti Pak juga nggak boleh pakai pensil ya Pak? Oh iya enggak lah. Mana ada cerita kita pakai pensil? Sejak kapan kamu pakai? Memang kamu ada SD? Enggak ya. Kita tidak ada pakai pensil. Kita pakai pulpen. Ya, tidak ada pakai pensil. Ya, itu. Oke, lanjut. Ada lagi? Pak, kalau misalnya nih Pak, udah mau selesai nih kan, terus salah Pak, terus dicoret gitu aja Pak, boleh Pak? Itu ngurangi nilai? Saya bilang yang mengurangi nilai itu di tipek.
Cuman janganlah banyak kali dicoret. Dan satu, coretnya itu jangan cruel gitu ya. Jangan di kubek-kubek gitu, jangan. Cukup 2 garis saja. 2-3 garis selesai. Jangan di cruel hitam itu jangan. Ya. Ya, tapi Pak. kalau kebanyakan kali pun ya ganti aja lah cepet-cepet. Ya, Baik, ganti Pak. saja cepet-cepet. Ada lagi? Sudah mau maghrib nih kita tutup aja ya. Saya tunggu yang Usman, saya tunggu ya. Usman saya tunggu hari Biro Teknik Usman itu saya tunggu di Kamisnya. Ya, saya tunggu di Kamisnya sebelum kita ujian. Ya, di Kamisnya sebelum kita ujian kamu sudah kumpul duluan itu. Ya, di Kamisnya sebelum kita ujian. Nah, nanti pas ujiannya baru hari itu juga dikumpul. Saya kira itu. Kita akhiri kuliah sore ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.